bentuknya itu muzakkar tetapi dia muannas, dan sebaliknya bentuknya muannas tetapi dia muzakkar. Maisarah. Maisarah itu ini yang nama teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, sambung dengan tak marbutoh, tetapi dia hukumnya adalah muzakkar. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, ayyuha muhibbil lughahil arabiyyah. Melanjutkan dari konten sebelumnya yang menjelaskan tentang al-ism bin nazri ila naw'ihi, isim dilihat dari macamnya. Di sini ada yang perlu kita perhatikan, bahwasanya isim muannas atau isim muzakkar itu ada yang modelnya begini. Ada yang bentuknya itu muzakkar tetapi dia muannas, dan sebaliknya bentuknya muannas tetapi dia muzakkar. Baik, apa itu? Yang pertama, ayyuhal ikhwah, ada isim yang ketemu dengan tanda muannas, yaitu sambung dengan tak marbutoh, tetapi dia hukumnya adalah muzakkar. Contoh lafadz atau nama Muawiyah, kemudian Tolhah. Nah, ini biasanya kita sering ketemu di hadis, ya, Antolhah. Itu nama sahabat, bentuknya atau bentuk namanya itu ada tak taknisnya tetapi dia muzakkar. Kemudian ada Hamzah. Hamzah ada tak marbutohnya di belakang. Lalu ada Maisarah. Maisarah itu ini yang nama teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, itu Maisarah. Adapun ketika ini dijadikan nama seorang perempuan yang khususnya orang Indonesia saat ini, maka itu dihukumi muannas. Tetapi pada saat atau ada nama yang bentuknya atau ada tak taknisnya tapi orangnya muzakkar atau orangnya laki-laki. Ayyuhal ikhwah, selanjutnya ada kalimah isim yang bentuknya itu muzakkar, ya. Bentuknya muzakkar tapi hukumnya muannas, atau bisa pengertiannya kita balik. Isim menunjukkan muannas tetapi tidak ada tanda taknisnya. Saya ulangi, isim itu untuk muannas tetapi tidak ada tanda taknisnya. Contohnya adalah lafaz Zainab. Zainab itu nama perempuan tetapi tidak ada tanda tak taknis atau tanda muannas, tanda muannasnya. Kemudian Maryam. Maryam, Hindun. Ya, ini nama-nama perempuan. Kemudian ada Atanun, ini nama binatang. Jadi jenis binatang. Atanun. Contoh lafaz uzunun. Uzunun maknanya telinga. Ardun, bumi. Af'a, bi'run. Darun. Rijlun. Rahimun. Fakhdun. Qadamun. Ka'sun. Kafun. Narun. Yadun. Ini lafal muannas tetapi tidak ada tanda taknisnya. Ayyuhal ikhwah, ada lafal yang bentuknya itu muzakkar tetapi dia itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Jadi bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Lafal-lafalnya adalah dalwun, lisanun, zira'un, taghut, farasun, nakhlun, qidrun, ibtun, isba', sadiyun, dir'un,
sabilun, sikinun, silahun, samaun, sukun, torikun, kabidun. Lafal-lafal ini bentuknya muzakkar, tetapi bisa digunakan muzakkar dan juga bisa digunakan muannas. Sahabat wasilatuna, untuk contoh lafal yang bisa muannas dan bisa muzakkar, yang pertama adalah dalwun, maknanya timba. Ketika muzakkar dalam sebuah jumlah bisa ad-dalwu as-saghiratu, timba kecil, timba yang kecil. As-saghiratu muannas, ad-dalwu as-saghiru, maaf, as-saghiru pakai as-saghiru muzakkar. Jadi kedua-duanya sahih, kedua-duanya betul. Ad-dalwu as-saghiratu, ad-dalwu as-saghiru. Contoh yang kedua adalah lisanun, artinya bisa bahasa atau lidah. Untuk yang muzakkar dari surah An-Nahl ayat 103, akhir dari ayat ini berbunyi wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Padahal ini, yakni Al-Qur'an, adalah bahasa yang jelas. Lisanuhu fasihah, bahasanya fasih. Kalian perhatikan bahwasanya lisan yang pertama pada ayat tadi, lisan arabi, arabiyun, ini menunjukkan muzakkar. Sifatnya arabiyun. Kalau perempuan kan arabiyatun. Itu menunjukkan lafadz lisanun pada ayat itu muzakkar. Kemudian lisanuhu fasihah. Lisanuhu fasihah, bahasanya fasih. Lisan, kemudian khobarnya berupa isim muannas, fasihatun. Taghut, lafadz taghut, contoh yang pertama yang berbentuk muzakkar adalah yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka hendak bertahkim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Kalian perhatikan ayyakfuru bihi, lafadz bihi, dhamir haknya itu muzakkar. Ini kembali kepada taghut. Artinya lafadz taghut itu diposisikan menjadi isim muzakkar. Contoh kedua, walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha. Orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya. Nah, ayya'buduha ini adalah menjelaskan lafadz ijtanabu, ada dhamir ha, ini dhamir ini kembali kepada taghut. Artinya lafadz taghut ini muannas. Ini contoh kedua dari taghut. Walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha. Ayyuhal ikhwah, contoh selanjutnya adalah lafadz sabil. Contoh yang muzakkar, wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Kalian perhatikan lafadz la yattakhidhuhu. Lafadz hu ini kembali kepada lafadz sabil, ya. Rujuknya kepada lafadz sabil. Artinya lafadz sabil ini muzakkar. Contoh kedua, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Lafadz hadhihi sabili
Nah, kata tunjuk hadhihi itu lil muannas, untuk muannas. Jadi lafadz sabili, kalau lafal ini ditunjuk dengan isim isyarah hadhihi, maka posisi lafadz sabil itu muannas. Sekali lagi, lafadz sabilun itu bisa muzakkar, bisa muannas. Contoh selanjutnya, sikinun hadun, dengan menggunakan lafal muzakkar, sikinun hadatun. Keduanya maknanya sama. Cuman yang atas adalah muzakkar karena melihat dari sifatnya bentuknya muzakkar. Yang bawah itu muannas karena sifatnya berupa isim muannas ditandai dengan tak marbuthah. Samaun maknanya langit. Contohnya adalah as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janjinya pasti terlaksana. As-sama'u munfatirum bih, bihi domir hi kembali kepada lafaz sama, as-sama'u. Domir hi adalah domir muzakkar ai huwa, maka lafaz as-sama muzakkar. Selanjutnya lafaz atau contoh idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Yang fatarat diakhiri dengan tak taknis, fi'il madhi diakhiri dengan tak taknis. Ini kembali atau rujukan atau fa'ilnya itu balik kembali kepada lafaz as-sama. Yang fatarat tak taknis, berarti fa'ilnya adalah isim muannas. Jadi lafaz sama itu bisa muzakkar, bisa muannas. Selanjutnya bagi para sahabat yang ingin menambahkan contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang kami sebutkan tadi, tulis di kolom komentar. Ayo ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan supportnya. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.